online semakin marak terjadi. Miris karena sejumlah selebritas, selebgram, dan influencer turut mempromosikan judi online. Polisi terus berupaya mengungkap judi online yang meresahkan masyarakat. Tahun 2022, saudara, polisi tercatat berhasil mengungkap 1.323 kasus judi online. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat perputaran uang melalui transaksi judi online terus meningkat setiap tahunnya. Tahun 2021 perputaran uang judi online mencapai 57 triliun rupiah dan naik signifikan pada tahun 2022 menjadi 81 triliun rupiah. Tak hanya polisi, Kemenkominfo terus berupaya melakukan pemblokiran konten judi online. Seperti apa penanganan kasus judi online yang diduga melibatkan sejumlah artis dan selebgram dalam promosinya? Kita bahas usai tayangan berikut. Maraknya kasus judi online membuat Menkominfo Budi Aristiadi menyatakan saat ini Indonesia mengalami darurat judi online. Dalam keterangan resmi 29 Agustus 2023 lalu, Menkominfo Budi Aristiadi mengatakan Indonesia ini darurat judi online. Daya rusaknya terlalu tinggi dan sudah sangat meresahkan. Menkominfo mengklaim sejak Juli 2018 hingga 7 Agustus 2023 pihaknya telah memblokir 886.719 konten judi online. Soal dugaan keterlibatan influencer dalam promosi judi online, Menkominfo menegaskan akan terus berkoordinasi dengan polisi. Sejak bulan Juli tahun 2018 sampai 7 Agustus kemarin 2023, Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses dan takedown terhadap 886.719 konten perjudian online. Judi slot yang bahaya tuh, karena korbannya rakyat bawah dan anak-anak kecil gitu. Jadi soal tadi influencer, dampaknya dan sebagainya, saya pikir nanti kita akan koordinasi lebih intens dengan aparat penegak hukum. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri akan memeriksa sejumlah artis, selebgram, dan influencer yang diduga mempromosikan situs judi online. Salah satunya artis berinisial WG yang diduga mempromosikan situs judi online yang dibuat tahun 2020. Artinya kami akan melakukan klarifikasi kita manggil yang bersangkutan, seperti disampaikan kita lihat unsur-unsurnya terpenuhi atau tidak ya terhadap semua. Dan juga silakan teman-teman juga misalnya ada influencer yang lain, karena saya sudah tegas mengatakan kepada teman-teman influencer, kemudian artis-artis, kemudian selebgram untuk stop saat ini juga untuk mempromosikan judi. Ingat bahwa korbannya itu banyak. Sebelumnya di Bandung, Jawa Barat, selebgram dan YouTuber ditetapkan polisi sebagai tersangka karena mempromosikan judi online di akun media sosialnya. Para tersangka mendapat bayaran secara endorse bervariasi tergantung berapa banyak yang mengklik link tersebut untuk memasang judi online tersebut di situs tersebut. Jadi bervariasi, bisa kadang-kadang dapat 5 juta, kadang-kadang dapat 10 juta. Sementara di Kabupaten Nagan Raya, Aceh, seorang selebgram juga ditangkap polisi karena diduga mempromosikan judi online di akun media sosial. Pelaku melakukan endorse, gitu kan, agar orang yang melihat atau followernya mengikut atau mendaftar, gitu, dengan kode referral, gitu loh. Saat kita lakukan interogasi, benar. Ternyata dalam akun Instagram tersebut itu adalah milik pribadi yang berinisial SRC ya. Pengungkapan kasus judi online oleh polisi terus mengalami kenaikan. Di tahun 2021 polisi berhasil mengungkap 614 kasus judi online. Sementara pada tahun 2022 kasus judi online yang berhasil diungkap polisi mencapai 1.323 kasus. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mencatat perputaran uang melalui transaksi judi online terus meningkat setiap tahunnya. Tahun 2021, perputaran uang judi online mencapai 57 triliun rupiah dan naik signifikan pada tahun 2022 menjadi 81 triliun rupiah. Kerugian dan dampak buruk akibat judi online sangat besar. Untuk itu, penindakan dan pencegahan terhadap praktik judi online harus segera dilakukan. Tim Liputan, Kompas TV.
Selebritas ikut mempromosikan judi online yang saat ini semakin marak. Hingga Menkominfo Budi Ari menyebut Indonesia darurat judi online. Lalu apa langkah yang harus dilakukan untuk menekan kasus judi online? Kita akan bahas bersama Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong, serta pakar hukum pidana Hipnu Nugroho. Selamat malam Bung Usman, juga Prof. Hipnu. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mbak Cindy. Prof. Dengan Friska di sini. Selamat malam. Saya ke Mbak Bung Usman dulu. Kalau Menkominfo bilang bahwa kondisinya sekarang darurat judi online. Selama ini apa yang jadi kendala di tingkat pencegahan sampai akhirnya ke status darurat judi online? Iya, saya kira pencegahan dari sisi pemerintah sudah kita lakukan melalui literasi digital. Nah, mungkin di sini ya kita perlu juga partisipasi masyarakat secara luas untuk pencegahan judi online ini, misalnya melalui edukasi. Orang tua mengawasi, mendidik, katakanlah seperti itu, anak-anaknya supaya jangan terlibat judi online, atau orang sekitarnya, keluarga begitu. Karena kalau kita lihat dari sisi ekonomi ini kan ada supply and demand ya. Dalam arti bahwa judi online ini berkembang sampai tingkat darurat seperti dikatakan Menkominfo karena ada pasarnya di negara kita begitu. Karena itu saya kira literasi digital dalam konteks judi online ini perlu kita lakukan bersama-sama. Nah, Kominfo sudah merancang satu program bagi anak-anak pelajar ya SMA begitu, untuk kita edukasi, kita literasi, kita akan masuk ke sekolah-sekolah begitu, karena memang hasil identifikasi baik aparat kepolisian maupun PPATK termasuk Kominfo sendiri ini korban judi online, artinya pelaku pemain begitu ya yang terjerat ini sebagian besar dari kalangan menengah bawah ya, bahkan ada anak sekolah ya, dia mulai SMA itu Karena kecanduan. dari gawai ya, mudah sekali dijangkaunya. Bung Usman, tapi bicara Iya, karena soal mudah dijangkau, ini ada Ya. di genggaman kita begitu kan. Kan itu satu literasi digitalnya kalau pencegahan. Tapi bicara soal penindakannya sejauh ini, misalnya upaya yang sudah dilakukan blokir. Tapi blokir ini kan masih banyak jalan tikus yang ditempuh, banyak ganti nama, domain, atau bahkan menggunakan VPN. Sejauh ini apakah bisa dikatakan kewalahan pemerintah untuk mengejar begitu pelaku judi online yang juga banyak akalnya? Iya, saya kira ini kan karena kemudahan teknologi ya. Ya, kemudahan teknologi, orang bisa setelah kita blokir muncul dengan domain berbeda begitu. Tetapi yang jelas ya jangan pernah lelah untuk memblokir judi online, dan kita terus lakukan. Tadi angkanya juga hampir 1 juta yang disebutkan oleh Menkominfo dalam periode tertentu. 860.000 sekian konten judi online yang kita blokir dalam sebulan terakhir. Kita juga sudah memblokir 42.000 ya. Jadi kita walaupun katakanlah ini muncul terus ya, kita tidak boleh kalah dengan mereka, kita tidak boleh lelah. Tetapi sekali lagi penanganan judi online ini perlu kolaborasi sehingga penanganannya bersifat komprehensif dari hulu ke hilir. Di hulu melalui edukasi, literasi, di tengah adalah dengan memblokir kontennya, ya, kemudian di hilir ini saya kira langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh Polri atau PPATK, misalnya memblokir rekening penampungan judi online itu. Oke. Nah, bicara soal langkah hukumnya, Prof. Hipnu, apakah kita bisa mengejar itu? Payung hukum yang kita punya, regulasi yang kita punya, termasuk sistemnya juga, apakah bisa mengejar cepatnya atau banyaknya juga akal pelaku judi online ini? Terlebih lagi untuk yang jadi korban, juga mereka adiktif gitu ya, terkena adiksi. Ingin terus mencoba judi online di gadget masing-masing, di gawai masing-masing. Bagaimana kalau Prof. Hipnu lihat ini? Sangat bisa, Mbak. Karena judi online itu adalah menggunakan dengan teknologi. Suatu yang berbasis teknologi gampang sekali diungkap dengan digital forensik. Sekarang pertanyaannya, kalau memang keadaan darurat, bagaimana kesiapan Polri
untuk betul-betul melakukan suatu tindakan terhadap penangkapan judi online. Karena apa? Payung hukumnya sudah jelas. Kalau menggunakan online itu adalah kita lihat di dalam pasal 45 ayat 2, pasal 27 ayat 2, Undang-Undang IT mentransmisikan judi online. Satu. Kemudian di dalam KUHP juga demikian juga. Ancamannya adalah ada yang 7 tahun, ada yang 4 tahun kalau KUHP. Oleh karena itu kalau perkembangan seperti ini dalam keadaan darurat, saya kira ini suatu yang sangat luar biasa. Karena dengan gampangnya judi, apalagi tadi sampaikan dengan endorse tertentu. Ya, jadi saya kira ini judi online itu bukan suatu judi aja, tapi suatu perusahaan, Pak, suatu sistem yang sudah dibangun bagaimana ini bagian dari suatu sistem untuk mendapatkan keuntungan yang luar biasa yang tidak hanya secara tradisional, tapi bagaimana suatu konteks perusahaan judi, tanda petik loh ya, dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan yang tidak wajar. Ya. Dalam mendapatkan keuntungan yang berharapan. Ini kan harap-harap. Judi itu harap-harap, Pak. Gitu, Pak. Ya, nah penelusurannya seperti apa yang dilakukan? Karena kan ini suatu sistem tadi Prof bilang bahwa payung hukumnya ada, tapi menelusurinya seperti apa? Kalau banyak sekali pihak yang dilibatkan, termasuk endorsement menggunakan selebritas begitu. Mereka ada yang tahu, ada yang tidak tahu bisa jadi soal promosi judi online ini. Satu, Pak Dirjen, Pak Usman sudah ada datanya. Saya kira di sana tinggal menggunakan IT-nya sudah bisa namakan. Kedua, polisi sudah punya cybercrime yang saya kira mampu untuk mendeteksi semua kejahatan yang ada. Ini kalau kita lihat, Mbak, pada waktu Kapolri setahun yang lalu, itu judi yang bukan online, judi ecek-ecek, itu aja gampang sekali, apalagi judi online. Ini saya kira suatu tekad saja bagaimana penegak hukum betul-betul untuk menindak judi ini. Karena dampaknya luar biasa, Mbak. Ini judi ini menjadikan berpikir orang itu lemah. Karena berpikir mengharap untuk mendapatkan sesuatu yang besar. Padahal tidak terjadi. Apalagi dengan konsep suatu sistem yang baik, ada dengan selebritas dan sebagainya. Orang tertarik, bukan tertarik judinya, tertarik orangnya untuk melakukan suatu kegiatan perjudian tadi. Ini yang saya kira suatu kampanye judi dalam tanda petik yang harus betul-betul dihentikan. Dan langkahnya tadi sudah dijabarkan juga oleh Bung Usman, ini yang harus dilakukan komprehensif dari hulu ke hilirnya agar judi online bisa diberantas meskipun sulit kondisinya saat ini. Terima kasih Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong serta pakar hukum pidana Prof. Hipnu Nugroho. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam, terima kasih. Malam, Bro. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. PKB menerima tawaran politik dari Partai Nasdem untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Apakah PKB berpaling dari Gerindra yang sebelumnya sepakat berkoalisi? Kami akan membahasnya sesaat lagi.